Pak Muhammad Nur, terlalu banyak pengurus NU sekarang yang terkena virus sosialita, tidak berjuang mengurus keperluan umat tapi kepentingan pribadi dan politik kelompoknya. Nggih. Saya tidak memuji PWLS secara berlebihan, tidak. Tetapi faktanya yang bisa melawan ya dustanya Dajjal laknatullah alaihim juga itu hanya PWLS. Mohon maaf, NU tidak mampu, Muhammadiyah ora iso, MUI Menak tidak bisa, tidak mampu karena tidak punya datanya. Yang memiliki data itu kawan-kawan yang di PWLS, yang bisa menemukan data-data antik ya, rahasia itu dari PWS. Mohon maaf, oleh sebab itu mulai dari ranting ya, ayo dibuka, gabung ke PWLS. PWLS itu elegan, nggak arogan, sama seperti kasus yang di Minungan tadi siang sampai sore itu tadi, nggak ingin melukai saudaranya sendiri walaupun ditantang-tantang loh ya. Lah rumang samu ora mampu ya padha mangan sego nih. Sudah kami umumkan sebelumnya, kita doa bersama. Walaupun ini tidak ilmiah lah ya, semoga ada peringatan dari Tuhan kita bersama. Nggih, begitu nggih. Pak Muhammad Nur, Pak JJ Garo. Assalamualaikum Pak Nur, waalaikumsalam. Kelemahan bangsa Nusantara, banyak yang suka menjadi pengkhianat bangsanya sendiri. Dan bangsa kita banyak yang memakai ilmu kata. Ilmu kata itu seperti apa nih? Lompat-lompat nih. Gimana yang menguntungkan gitu nggih. Nggih, banyak nggih memang. Kenapa kok Belanda itu mampu bertahan lama? Belanda itu negara berapa orang sih? Ya, kecil wilayahnya, sedikit penduduknya. Yang banyak itu jongus-jongusnya itu. Karena tahu bahwa kelemahan Indonesia, orang Jawa khususnya itu kalau dipangku dengan jabatan, dengan uang, pujian, apalagi diangkat jadi wali ya, walian ya, wah langsung tunduk takluk dengan penjajah siapa saja. Wah pakai biasanya kan begitu. Tadi huruf Jawa hono coro kodo toso wolo podo joyo monggo podo ngopodo. Lalu kalau dipangku itu mati. Oleh sebab itu dulu yang ya KRT Sumodiningrat itu ya atas jasa dari Legium Mangkunegaran. Ya sama-sama dinasti Mataram, Islam sama saja. Pangeran Diponegoro lawannya itu juga dari Legium pasukan bayaran. Pasukan bayaran. Ya dari saudaranya sendiri sama. Pangeran Diponegoro itu tidak semulus yang dibayangkan loh. Ya. Karena apa? Lawannya itu dari saudaranya sendiri, bahkan dari kalangan keraton juga. Kenapa jasadnya Pangeran Diponegoro tidak mau, beliaunya sendiri tidak mau dipindahkan ke tanah kelahirannya, tidak mau. Karena apa? Ya karena di keraton sendiri ada konflik dengan Patih Danurejo, dan goro-goronya kan itu juga kan, masalah itu juga. Orang dalam yang berkhianat pada Belanda. Kalau KRT Sumodiningrat dia berkhianat kepada Inggris. Itulah politik Pak JJ Garo. Jadi lompat-lompat nggih, ilmu kata itu lompat-lompat. Atau kadang-kadang ya nyelam sini nyelam sana, kadang di daratan gitu nih. Pak Rusdia Moco STN 2 Beranak dan PWS tegas petani santri yang bela penipu nasabdu ya nggih. Pak Khaibarku, Assalamualaikum, Subang hadir Kiai Nur ya nggih, Subang nggih. Nah, dulunya itu Kiai Subang Larang nggih. Nggih monggo dari Subang. Sebenarnya malam ini itu saya mau live streaming dengan Abah Setu dari Bekasi ya. Sudah komunikasi saya kemarin waktu beliau di Surabaya, saya di Jawa Tengah. Jadi saya pulang, beliau kembali ke Jawa Barat. Jadi simpangan. Insya Allah nanti beliau akan ke tempat kita ini. Saya suka dengan gaya-gaya beliau yang apa adanya ya. Seorang ahli Toreko. Kemarin kan ada pertemuan di Pondok Pesantren Suryalaya ya kan, memang alumni Torekonya Qadriyah Naksabandiyah ya, dari Abah Anom ya itu. Nggih. Insyaallah Pak Burosia Sekretari nggih selesai nggih, siap. Pak Mulyani Latif. Alhamdulillah 10 pahlawan nasional baru tanpa bani nggih. Niki pokoknya sembarang nggih. Jenengan terserah berbeda dengan saya nggih. Bu Mulyani Latif silahkan, yang penting pokoknya sama, jenengan ada kesamaan dengan saya yaitu tanpa Bani Alawi. Karena nanti kalau ada Bani Alawi mereka akan dapat amunisi menyerang kita. Ya alhamdulillah Pak Presiden Prabowo ya berwibawa, peka terhadap usulan kita.
kok seandainya diperjuangkan betul ya, karena memang ada orang-orang penting yang di Jakarta. Ya, mulai dari pengusaha, pejabat, partai, banyak yang mendorongnya agar si Syahrul Jufri ini menjadi pahlawan nasional. Ya nanti semua, ya di antara pahlawan nasional itu memang sebagian ada Ba'alawi, tapi tidak banyak. Karena kecintaan ya beliaunya terhadap negeri kita benar-benar melawan penjajahan. Tetapi kalau si Syahrul Jufri ini bukan, beda, masalahnya beda, kasusnya beda. Pak Ujang Mas, Inspektorat Provinsi harus memberi sanksi ya, karena memutuskan ziarah bukan ke Makbarah Pahlawan, tapi ke tempat yang tidak sesuai dengan momen dari pahlawan. Anehnya Ketua DPRD kemarin itu loh, tak uber-uber itu. Jawabannya itu apa? Nggak mampu. Ke poin yang kedua, kan ada dua sebenarnya sebelum pelaksanaan tadi siang sampai sore itu. Yang pertama, semuanya akan diundang untuk berdoa sama. Terus yang kedua, ditunda. Opsi yang kedua ini gagal ketua DPRD-nya untuk memperjuangkannya. Itu. Jadi mental pejabat kita itu loh nggak sesuai dengan sumpahnya kalau menurut saya. Sumpahnya itu mengabdi kok kepada masyarakat nusa dan bangsa kok, bukan kepada satu golongan saja. Jadi melanggar sumpah lah, kalau melanggar sumpah di dalam ilmu fikih ya itu jelas ada hukumannya. Hukumannya apa? Minimal tidak mendapatkan keberkahan dalam hidupnya karena menyakiti sebagian besar dari rakyatnya. Sebagian besar loh ya. Rakyat Pasuruan itu nggak datang kan, berarti kan tersakiti walaupun diam. Yang datang malah dari Madura, malah dari Jember, malah dari Lumajang. Ya cuma segitu saja. Seakan-akan wow, diwah-wahkan ya. Ya itulah.